Kami dari kelompok 3 mata kuliah penelitian instrumen pendidikan dari mahasiswa jurusan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang skala bertingkat. Nah, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Masita Nurul Jihad, yang kedua ada Nur Fadilah, yang ketiga Rani Ramadhani, yang keempat Wulandari Nurul Aisyah, dan yang kelima saya sendiri Yasma selaku moderator. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memasuki materi pertama. Nah, materi pertama ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian skala bertingkat. Nah, skala bertingkat ini loading. Skala bertingkat ini merupakan sebuah instrumen non-test yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain. Nah, skala bertingkat ini biasanya digunakan untuk mengukur kelayakan atau kecenderungan yang berkaitan dengan sikap, keyakinan, pandangan, atau nilai-nilai yang bersifat kualitatif. Nah, di dalam skala bertingkat ini ada beberapa macam. Nah, teknik skala yang bisa digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada skala Linker, skala Goodman, skala Bogardus, skala Thurston, skala Thorndike, skala Semantic, Poiret Conversion, dan skala Rank Order. Nah, jenis skala ini bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau sebuah rasio. Nah, misalnya dalam mengukur sikap terdapat beberapa di antaranya adalah self-report. Nah, merupakan metode penelitian sikap di mana responden ditanya secara langsung tentang keyakinan mereka terhadap suatu objek atau kelas objek. Nah, dalam menyusun sebuah skala pengukuran, diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, harus menentukan judul terlebih dahulu. Yang kedua, kita melakukan tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah. Terus yang ketiga, adanya tanggapan terhadap materi pembelajaran. Terus poin keduanya itu, adanya tanggapan terhadap instrumen pernyataan. Terus poin yang keempat, yaitu menyusun instrumen pernyataan. Yang kelima, menentukan angka interval jawaban. Yang keenam, menentukan interval jawaban terhadap contoh instrumen yang sudah dibuat sebelumnya. Terus yang ketujuh, yaitu menggunakan instrumen sebagai angket dan diberikan kepada responden. Terus yang kedelapan, menghitung jumlah skor pada rating scale. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahannya akan dijelaskan oleh Rani. Kepada saudara Rani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan skala bertingkat. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya di sini ada 3. Yang pertama, lebih fleksibel, artinya tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi respon fenomena lainnya seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memudahkan diri untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Kemudian yang ketiga, cocok digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang objek yang bersifat heterogen.
Sedangkan adapun kelemahannya yaitu yang pertama, halo efek, yaitu efek dari kesan atau penilaian umum. Kedua, generosity effect, yaitu keinginan untuk berbuat baik dengan memberi nilai tinggi. Kemudian yang ketiga, carry over effect, yaitu fenomena satu dengan fenomena lainnya. Next. Selanjutnya kita membahas mengenai skala Likert. Penskalaan tipe Likert dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap sosial. Selanjutnya, Likert menyatakan bahwa tipe pengukuran ini digunakan tidak hanya untuk mengukur pendapat atau sikap, tetapi juga digunakan untuk mengukur persepsi dan berbagai karakteristik psikis atau terkait manusia, serta dalam pengukuran kepribadian. Skala Likert mempunyai 4 atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor atau nilai. Representasikan sifat individu. Respon subjek diberikan dalam taraf persetujuan atau ketidaksetujuan. Format awal tipe ini adalah setuju atau strongly approve, setuju atau approve, tidak tentu atau undecided, tidak setuju atau disapprove, tidak setuju atau strongly disapprove. Selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya, respon ini tidak hanya berbentuk persetujuan, tetapi berkembang dalam berbagai bentuk, misalnya taraf kesesuaian, taraf sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Kemudian ada taraf keyakinan, sangat yakin, yakin, ragu-ragu, kurang yakin, dan tidak yakin. Kemudian frekuensi, selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kemudian ada ketertarikan, sangat suka, suka, biasa-biasa, kurang suka, dan tidak suka. Kemudian yang terakhir ada kemampuan, sangat mampu, mampu, ragu-ragu, kurang mampu, dan tidak mampu. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan skala Likert. Adapun kelebihan skala Likert yaitu sebagai pengukur tanggapan secara verbal maupun numerik terhadap kuesioner, dapat memberi nilai kuantitatif dalam rentang spektrum yang panjang, sedangkan kekurangannya berupa sikap terdistribusi secara normal ke dalam 5 kategori persetujuan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudara Rani. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wulan. Kepada Saudara Wulan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu skala Thurston. Sejak tahun 1920 bersama beberapa teman sejawatnya menerbitkan artikel yang menjelaskan dasar-dasar pengukuran sikap dan menjelaskan metodologi pengukuran sikap. Thurston mengembangkan 3 macam teknik penyusunan skala, yaitu yang pertama, metode perbandingan pasangan atau pair comparison, yang kedua, metode interval tampak sama atau equal appearing interval, kemudian ketiga, metode interval suksesif. Metode yang dikembangkan Thurston berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, terutama yang terkait dengan pengukuran aspek non-kognitif. Dalam pengembangan instrumen, metode pair comparison memegang peran penting dalam pengukuran preference atau minat, attitude atau sikap, dan value atau nilai. Instrumen tipe Thurston merupakan dasar pengukuran forced choice. Model instrumen ini meminta responden memilih satu dari pasangan atau lebih stimulus atau pernyataan yang diminta menanggapi. Model instrumen ini
juga mengharuskan subjek untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Prosedur pengembangan skala model Thurston memiliki karakteristik khusus, yaitu melibatkan para ahli atau panelis untuk menilai setiap item pernyataan. Salah satu metode yang paling banyak digunakan pada skala Thurston adalah metode interval equal appearing intervals, berkenaan dengan konsistensi dari penilaian panelis. Metode equal appearing intervals mampu memberikan konsistensi hasil penilaian panelis yang berarti juga menunjukkan validitas dari item. Selanjutnya, skala Thorndike. Belajar menurut Thorndike merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Hai. Itu tadi pemaparan materi dari Saudara Wulan. Akan dibawakan oleh Saudara Nurfadila. Kepada Saudara Nurfadila dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu skala semantik. Skala semantik adalah salah satu bentuk instrumen pengukuran yang berbentuk skala yang dikembangkan oleh Osgood, Suchi, dan Tannenbaum. Skala semantik merupakan alat ukur efektif yang dapat digunakan untuk mengukur respon estetik siswa. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa alat ukur respon estetik yang dikembangkan memiliki validitas yang baik. Semantik diferensial digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama itu untuk mengukur secara objektif sifat-sifat semantik dan dari kata atau konsep dalam ruang semantik 3-dimensional. Yang kedua, sebagai skala sikap yang memusatkan perhatian pada aspek efektif atau dimensi evaluatif. Nah, teknik pengukuran ini diperkenalkan oleh Charles Osgood 1957 yang menekankan pada aspek semantik sebuah kata. Yang pertama itu teknik SD merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi, misalnya sikap terhadap standar nilai UAN. Yang kedua itu subjek 1 yang tidak mendukung kuat aktif. Subjek 2 tidak mendukung lemah pasif. Nah, selanjutnya itu komponen skala. Stimulus berupa kata, benda, orang, profesi, dan sebagainya. Yang kedua itu respon berupa pasangan kata sifat yang membentuk konten dengan dua kutub bipolar. Yang ketiga itu keluaran atau hasil penskalaan berbentuk profil. Contoh skalanya dapat dilihat di samping. Terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi materi yang dibawakan oleh Saudara Nurfadila. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Saudara Masita. Kepada Saudara Masita dipersilahkan. Baik, saya akan membahas lanjutan dari skala semantik yang dibawakan oleh Saudara Lala. Nah, yang keempat itu ada stimulus. Stimulus dapat berbentuk kata atau kalimat yang mengukur, seperti perilaku, sikap, keyakinan, opini. Dan adapun contoh dari skala semantik yaitu mengkritik guru, keluarga berencana, manajer saya, televisi. Adapun contoh dari skala semantik dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada respon. Respon skala semantik terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi evaluasi atau baik buruk. Nah, dimensi pertama ini yaitu penilaian subjek terkait dengan baik buruknya topik stimulus yang disajikan, termasuk juga di dalamnya persamaan subjek, senang, marah, atau penilaian kualitas cantik, jelek, kasar, lembut, dan
atau moral bijak jahat. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi potensi kuat lemah. Penilaian mengenai kekuatan yang didukung oleh stimulus. Penilaian ini membuat tentang kapasitas stimulus tinggi, rendah, besar, kecil, dalam, dangkal, berat, dan ringan. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi aktivitas aktif pasif. Nah, penilaian mengenai muatan aktivitas yang didukung stimulus, semisal cepat, lambat, tenang, riuh, acak, atur. Kemudian yang keenam yaitu ada memilih item terbaik. Memilih item terbaik itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis faktor. Untuk analisis faktor sendiri, yang pertama yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi muatan faktor pada skala. Kemudian, jika analisis faktor sudah dilakukan, maka prosedur lainnya tidak dilakukan karena analisis faktor sudah menghasilkan item terbaik untuk ditempatkan dalam skala. Kemudian yang kedua yaitu korelasi item total. Nah, korelasi item total ini bertujuan untuk melihat daya diskriminasi item melalui korelasi antara item dengan skor skala. Kemudian batas korelasi item total yang direkomendasikan adalah R sampai XY lebih besar 0,3. Kemudian semisal dari 45 item dianalisis, kemudian dipilih 20 pasang kata sifat yang memiliki korelasi item total tertinggi. Kemudian ada rerata. Rerata menunjukkan pemusatan respon. Nilai rerata yang semakin mendekati kutub, kata sifat menunjukkan respon subjek lebih mendukung kutub tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu varian. Varian menunjukkan keragaman respon. Semakin besar nilai varian menunjukkan respon semakin beragam. Demikian juga sebaliknya, besarnya nilai varian menunjukkan minimnya konsekuensi antara subjek dalam menyikapi topik yang diberikan. Selanjutnya. Nah, berikut contoh-contoh dari jenis-jenis respon, yaitu ada dimensi evaluasi, dimensi aktivitas, kemudian ada dimensi potensi. Saya rasa cukup sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 tentang skala bertingkat. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok kami, silakan memberikan pertanyaan pada WA Group pada saat kita melakukan diskusi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.